Oke, kita masuk ke contoh terakhir ya. Nah, jadi kita dikasih tahu bahwa kita punya 3 bilangan yang membentuk barisan geometri. Lalu, jumlah ketiga bilangan itu adalah 26 dan hasil kalinya adalah 216. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan ketiga bilangan itu. Oke, kalau tadi yang kita tahu kalau barisan geometri dan dia itu 3 bilangan lah ya. Berarti kalau dia membentuk barisan geometri berarti nanti bentuknya adalah A, lalu AR, lalu AR pangkat 2 berarti ya. AR pangkat 2. Inilah kira-kira. Berarti kalau gitu jumlah 3 bilangan itu berarti A ditambah AR ditambah AR kuadrat itu adalah 26. Dan hasil kalinya adalah 216. Berarti A dikali AR dikali AR kuadrat itu adalah 216. Oke, kita nanti diminta untuk menentukan 3 bilangan ya. U1, U2, U3. Oke, ini dia nih. A kali A kali A berarti A pangkat 3. R kali R pangkat 2 berarti R pangkat 3. Sama dengan 216. Berarti AR pangkat 3 sama dengan, nah 216 ini kira-kira berapa pangkat 3? Ini kalau kalian cari, 216 itu adalah 6 pangkat 3. Karena kita dibantu oleh pangkat 3 di sini ya. Berarti nilai AR-nya itu sendiri adalah 6. Oke. Nah, kalau kita udah dapat nih nilai AR-nya sama dengan 6, masuk nih kita ke sini nih. Oke, berarti A ditambah AR kita udah tahu 6. AR kuadrat sama dengan 26. Berarti A ditambah AR kuadrat itu sama dengan 20. Nah, tapi kalau udah sampai sini, mau kayak mana lagi? Gitu ya. Karena kita hanya dikasih tahu AR sama dengan 6 dan A plus AR kuadrat sama dengan 20. Nah, kalau kita nggak tahu nih, cara ini kita mentok, nah mungkin kita bisa mengolah lagi dengan menggunakan sudut pandang yang lain. Nah, kalau sebelumnya nih, berdasarkan tadi kan berdasarkan yang pertama kali Ibu kasih tahu, itu kan kalau barisan geometri dia bentukannya jadi kalau suku pertamanya adalah A, berarti nanti bentuknya jadi A, AR, AR kuadrat. Nah, sekarang kalau kita menggunakan cara pandang yang berbeda misalnya gitu ya. Nah, A, AR. Nah, berarti kalau gitu sebelum A ini apa sih? Nah, berarti bisa jadi sebelum A ini adalah A per R. Gitu. Kenapa? Misal nih, A per R dikali R. Oh, nanti hasilnya A. Dikali lagi R. Oh iya, berarti hasilnya AR. Gitu. Nah, bisa kita menggunakan cara pandang yang seperti ini. Nah, berarti suku pertama kita udah berubah. Jadi bukan lagi A. Tapi suku pertama kita itu adalah A per R. Nah, ini Bu tulis di sini ya. A per R. Suku kedua kita jadi A. Suku ketiga kita menjadi AR. Nah, kita coba menggunakan cara yang ini kalau misalnya kita nggak berhasil dengan menggunakan langkah yang pertama. Nah, gitu ya. Oke, ini coba kita hapus dulu. Kita coba ya. Nah, sekarang kita punya jumlah ketiga bilangan. Oke, dengan menggunakan langkah yang sama tadi ya. A per R ditambah A ditambah AR itu adalah 26. Oke, hasil kalinya adalah 216. Berarti A dikali A, A per R dikali A dikali AR itu sama dengan 216. Nah, ini lihat nih, R sama R-nya bisa kita coret. R, R. Oke, jadi kita punya A pangkat 3. A pangkat 3 sama dengan 216. Kira-kira, nah tadi kita udah dapet ya, sebenarnya A pangkat 3. Nah, ini 216 itu adalah 6 pangkat 3. Dapatlah kita nilai A-nya. A-nya adalah 6. Nah, ini dia. A-nya adalah 6. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai R-nya supaya kita tahu ketiga bilangan yang
kita mau gitu. Oke, nah sekarang karena A-nya kita udah dapet, masukin nih ke soal yang ini nih, ke persamaan yang pertama. Berarti 6 per R ditambah 6 ditambah 6R itu sama dengan 26. Oke, berarti ini 6 ya, 6 sendirian. Ini kalau kita pindahin, 26 dikurang 6 nanti hasilnya 20. Sisa di sini 6 per R ditambah 6R. Nah, dapatlah sama dengan 20. Ini sama-sama punya unsur 6. Nah, 6-nya kita keluarin. Jadi dapatlah kita 1 per R ditambah R. Oke, sama dengan 20. Berarti 1 per R ditambah R adalah berapa nih? 20 per 6. Atau kalau kita kecilin sama dengan berapa nih? 20 per 6 berarti bagi 2 berarti 10 ya. 10 per 3. Nah, 10 per 3. Nah, kita lihat nih, nak. Bagian penyebutnya itu per 3 dan kita punya per R. Nah, jadi kemungkinannya kita giniin ya. 1 per R ditambah R itu sama dengan 10 per 3. Nah, kemungkinannya adalah kita punya per R-nya itu adalah per 3. Nah, 1 per 3 ditambah berapa ya nilainya nanti hasilnya 10 per 3. Nah, karena di bawahnya 3, ini kemungkinannya juga 3. Nah, benar nggak 1 per 3 ditambah 3 itu sama dengan 10 per 3. Ditambah 3 sama dengan 10 per 3. Ini kalau kita samain penyebutnya berarti 1 ditambah 9, 10 per 3 ya. Terbukti ya. Nah, ini dia. Ini kemungkinan kita yang pertama, bahwa R-nya itu 3. Tapi bisa nggak ya kemungkinan yang kedua itu bahwa R-nya itu adalah 1 per 3 gitu. Nah, ini kita coba sekali lagi ya. 1 per R ditambah R itu sama dengan 10 per 3. Misalnya adalah R-nya itu adalah 1 per 3. Berarti 1 per 1 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 10 per 3. Apakah bisa seperti itu? Nah, kita coba di sini. 1 per 1 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 10 per 3. Oke. 1 dibagi 1 per 3 itu ya maksudnya ya. Nah, berarti di sini adalah 1 dikali 3 per 1. Berarti 3 ditambah 1 per 3 juga sama dengan 10 per 3. Jadi kita punya dua kemungkinan untuk R-nya. Nah, ini dia. Untuk R-nya ibu kasih warna kuning aja. Untuk R-nya kita juga punya dua kemungkinan, yaitu R-nya itu berupa 3 atau R-nya itu adalah 1 per 3. Nah, kita masuk nih sekarang ke penentuan ketiga bilangan. Nah, kita ingat kembali bahwa U1 kita atau suku pertama kita tidak lagi A, tapi A per R. Ya, nah sekarang kita coba. Kalau misalnya A-nya itu adalah 6, nah, ini juga ya. Jika R, jika R-nya sama dengan 3, itu ya. Berarti 6 per 3, nah di sini 6 dikali 3, berarti 2, 6, 18. Oke, satu lagi. Jika R-nya adalah 1 per 3. Oke, ya, ini 6. Nah, sekarang 6 per 1 per 3. Lalu di sini 6 dikali 1 per 3. Nah, 6 per 1 per 3 itu sama dengan 6 kali 3 ya. Jadi 18, 6, dan 2. Nah, ini dia. Berarti kalau yang ini kita sebut sebagai barisan naik karena dia nilainya terus tinggi ya, membesar. Nah, ini kita sebut sebagai barisan turun. Nah, itu dia ya untuk cara mencari contoh yang terakhir ini. Jadi kalau misalnya
kita nggak bisa mendapatkan jawaban kalau menggunakan barisan yang biasanya. Nah, bisa kita olah lagi dengan menggunakan cara yang lain, tapi yang penting tidak mengubah definisi dari barisan geometri itu sendiri. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Sekarang silahkan kalian coba untuk mengerjakan latihan yang Ibu berikan di kelas GeoGebra ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat siang semuanya.